Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Pak Nelson dalam pelajaran fisika. Pagi hari ini kita masih belajar tentang medan magnet pada bagian yang kedua, yaitu tentang gaya Lorentz pada dua buah kawat sejajar berarus dan pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Baiklah, kita akan segera memulai. Kali ini kita masih belajar medan magnet pada bagian kedua, yaitu tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet. Gaya Lorentz pada dua kawat atau antara dua kawat sejajar berarus listrik. Dan gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Jadi sekarang kita masuk pada gaya Lorentz antara dua kawat sejajar berarus listrik. Nah, kalau ada dua kawat sejajar berarus, maka antara kedua kawat itu akan timbul gaya tolak-menolak atau tarik-menarik. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak dirumuskan secara matematis F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2πA dikali L. Nah, interaksinya ini kalau arusnya berlawanan, maka interaksinya adalah tolak-menolak. Sedangkan kalau arusnya searah, interaksinya adalah tarik-menarik. F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. I1, I2 adalah kuat arus pada penghantar 1 dan penghantar 2. L adalah panjang penghantar, satuannya meter. A adalah jarak antara kedua penghantar, satuannya meter. Mu0 adalah permeabilitas vakum, besarnya 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Selanjutnya kita lihat contoh soal 1. Dua buah penghantar lurus panjang terpisah sejauh 20 cm. Dialiri arus masing-masing 2 ampere dan 5 ampere. Jika kedua arus berlawanan, tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada tiap meter kawat. Penyelesaiannya diketahui I1 2 ampere, I2 5 ampere. L sama dengan 1 meter karena disebutkan tadi di soalnya tiap meter. A sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Mu sama dengan 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Ditanyakan
F dan arah. Jawab. F sama dengan mu 0 I 1 I2 kali L per 2 pi A. Sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 5 per 2pi kali 0,2 sama dengan 2pi dengan 0,2 menjadi 4pi kali 10 pangkat min 1. 4pi dengan 4pi bisa dicoret. 4pi dengan 4pi dicoret. Kemudian 2 kali 5, 10. Tadi ada 0,1 naik ke atas jadi 10. 10 dengan 10 dikalikan 100. 100 dengan 10 pangkat min 7. Jadi 10 pangkat min 5 Newton. Kemudian arahnya, karena arusnya berlawanan, maka arah gayanya adalah tolak menolak. Berikutnya kita lihat gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz yang dialami muatan sama dengan Q, V, B, sin theta. F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton. Q muatan listrik, satuannya Coulomb. V kecepatan, satuannya meter per sekon. B medan magnet, satuannya Weber per meter kuadrat. Theta sama dengan sudut antara V dan B. Nah, ini sebuah ilustrasi untuk memperlihatkan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kita ambil satu titik, kita anggap saja di titik di sebelah kanan di sini. Ini kita ambil, V adalah arah gerak atau kecepatan. B adalah arah medan. Nah, kalau kita lihat di situ, V-nya ke atas, kita pakai kaidah tangan kanan. V adalah arah ibu jari. B, X berarti masuk ke depan ya. Ternyata arah telapak tangan sama dengan arah F. Sama dengan arah gaya Lorentz. Nah, karena saat di kanan dia gaya Lorentz-nya ke kiri, maka dia dibelokkan. Saat di atas, gaya Lorentz-nya ke bawah, ya, dibelokkan. Sehingga lintasannya menjadi berbentuk lingkaran. Nah, bila sudut antara V dan B tegak lurus atau 90 derajat, maka gaya Lorentz sama dengan Q kali V kali B. Karena sin 90 sama dengan 1. Berikutnya, karena F selalu tegak lurus terhadap V, maka lintasan partikel bermuatan merupakan lingkaran dengan jari-jari sebesar R. R sama dengan M dikali V per Q kali B. V adalah kecepatan sama dengan omega kali R. Omega adalah 2πf. F adalah frekuensi atau 2pi per T. T adalah periode. Kita lihat contoh soal 2. Sebuah muatan listrik 6 mikrocoulomb bergerak memotong tegak lurus medan magnet homogen 0,02 Tesla dengan kecepatan
3 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Bila massa muatan 25 gram, tentukan A. Besar gaya Lorentz yang dialami muatan. B. Jari-jari lingkaran lintasan muatan. Penyelesaian. Diketahui Q sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Karena mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. B sama dengan 0,2 T. V sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. M sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ditanyakan F dan R. Jawab, F sama dengan Q kali V kali B. 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat 3 kali 0,02. 6 kali 3, 18. Kali 2, 36. 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat 3, 10 pangkat 1. Dengan 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 36 kali 10 pangkat 5 min 5 pangkat min 5 Newton. R sama dengan M kali V per QB. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 dikali 3 kali 10 pangkat 3 per 6 kali 10 pangkat min 6 kali 0,02. Hasilnya 0,0625 meter. Kalau kita ubah ke senti, jadi 6,25 cm. Baik, kita lihat berikutnya contoh soal 3. Elektron bergerak dengan kelajuan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dalam medan magnet 2 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat. Berapa jari-jari lintasan elektron pada saat bergerak dalam medan magnet? Diketahui massa elektron 9,1 kali 10 pangkat 31. Dan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. M sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31. Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ditanyakan adalah R. Jawab, R sama dengan M kali V per QB. 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2 kali 10 pangkat min 4. Diperoleh hasilnya sebesar 11,375 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau 11,375 cm. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Dan kita akan lanjutkan pelajaran yang baru pada minggu depan. Terima kasih. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi tentang medan magnet, selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang tersedia di kolom tugas, dikerjakan, difoto, lalu diupload. Saya kira pelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan.